Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya kedatangan Velvet casting dari brand casting ya. Ini generasi kedua dari Valiant Eagle. Jadi ini Valiant Eagle 2 yang disempurnakan, termasuk di kategori bed finish ya. Bed finish itu sebenarnya kalau diartikan teknik lempar kemahiran. Seiring berkembangnya zaman, teknik kemahiran ini dipadukan dengan spool yang mumpuni agar teknik kemahiran tersebut aksinya berjalan dengan lancar atau dengan baik dengan umpan yang lumayan kecil, dari mulai 0,8 gram hingga 3,5 gram. Oke, langsung aja kita cek. Karena keluhan si empunya itu di retrieve ada suara yang nggak wajar ya. Tuh, bisa kedengaran nggak? Semakin kita ini kan tensinya ada, semakin ada kretek ya. Mungkin kalau di clickernya ini belum tahu nih, karena di sini nggak ada problem. Tadi saya cek di sini juga nggak ada problem, terus di bagian ini juga nggak ada problem. Kurang lebih suara mirip suara clicker pada main gear ya, cuman dia lebih terasa sedikit tersangkut. Oke, langsung aja. Pertama kita pastikan lagi nih, tutup pada bagian ini kita buka knopnya, lalu kita buka tutup sampingnya. Sekedar informasi, ini upgrade dari tipe rem casting ya. Jadi yang terbaru disematkan kepada beberapa katrolnya yang terbaru, yaitu casting Kestrel dan Valiant Eagle 2. Nah, di Zephyr seri lawas itu tidak ada rem seperti ini, makanya saya merasa sangat ini ya, casting sangat ramah ya, menerima masukan. Beberapa atlet bedcaster di dunia mengeluhkan remnya casting Zephyr itu bermasalah untuk mengcover lur-lur kecil. Dia sudah upgrade ke bagian mangkok seperti ini, sehingga spool kumparan ini selalu tetap terjaga pada magnet ini ya. Ini mirip dengan seperti yang disampaikan pada youtuber lain. Ini mirip dengan versi Shimano, cuman lebih disederhanakan lagi ya. Oke, lanjut aja. Masalah mekanikal kita bisa skip karena itu udah banyak dibahas di video-video lainnya. Nah, inilah intisari dari permainan broadcasting, ada pada spoolnya yang ringan dan diameternya yang kecil. Inilah yang membuat lur-lur kecil itu bisa terlontar dengan sangat baik ya. Lalu kita lihat untuk membuka bagian ini, tipe obengnya berbeda dengan tipe obeng plus pada umumnya ya. Ukurannya juga lumayan kecil, sehingga tadi saya ada kendala ingin membongkarnya. Saya mencari bagian ini tidak ada yang kompatibel. Akhirnya saya putuskan untuk merombak salah satu bagian dari obengnya, di gerinda atau di bubut, sehingga ukuran diameter ini bisa masuk ke celah yang kecil ini. Buat kawan-kawan yang juga sedang mencari obeng yang kompatibel dengan ini, kalian bisa cari di toko serba ada. Itu harganya 25.000 satu set, walaupun yang kalian gunakan hanya satu, tapi ya cukup membantu lah ya. Kita nggak perlu lagi nunggu berhari-hari dari toko online-nya, atau beli di Shopee atau di toko online lain. Kita langsung bisa ke toko fisik. Nah, ini kita kumpulkan. Lanjut ke bagian ini. Saya akan berusaha mempersingkat video ini secepatnya agar kalian bisa melihat bagaimana bagian dalamnya bisa bermasalah. Apakah itu human error atau hanya ada bekas benturan ya. Sejatinya seluruh katrol bed casting atau spinning di dunia itu sudah sangat-sangat baik diproduksi oleh pabrikan. Hanya saja beberapa kasus di lapangan kita lihat biasanya kendalanya ada, sebagian besar ada terjadi pada player yang salah menggunakan, itu bisa dibilang human error. Oke, lanjut kita buka bagian ini dulu, tutup nut handle-nya. Nah, ini info lagi nih, info baru bahwasanya tutup nut handle ini ukuran obengnya berbeda dengan screw yang ada di sini tadi ya. Ini lebih besar di bagian sini. Kalau kita asingkan, lalu nutnya
arah bukanya searah jarum jam ya, walaupun ada beberapa real bed casting yang membukanya berlawanan arah jarum jam, tapi kebanyakan hampir 85% membukanya searah jarum jam. Lalu kita dapati di sini handle yang sangat kecil dan sangat mungil, dan kategorinya tidak terlalu ringan ya, walaupun sudah kecil belum terlalu ringan karena materialnya belum tergolong material yang bermutu ya, masih aluminium, belum karbon, belum serat karbon, jadi masih tergolong belum terlalu ringan ya. Oke, kita pisahkan. Nah di sini hati-hati part bagian ini, karena biasanya di dalam ini ada ini ya, bola-bola kecil beserta spring atau per yang nantinya akan mencelat atau keluar dari sini, dari rumahnya. Jadi kita hati-hati di bagian ini tidak kita ganggu. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini kita pisahkan semua. Nah kalian bisa membuka ini dengan tangan atau dengan tang atau dengan kunci, bebas, yang penting tidak mencederai bagian-bagian pentingnya. Oke, kita percepat. Nah di sini saya menyukai ini ya, bagian-bagian pengunci as, main as ini menggunakan ini ya, menggunakan mur seperti ini lalu dengan per, daripada di seri lawas katrol-katrol lama mereka langsung menguncinya dengan start drag ini ya. Itu menurut saya sudah tidak worth it lagi di zaman sekarang, mengingat memperpanjang usia si start dragnya. Lebih baik menggunakan yang nut atau mur seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada beberapa spacer untuk mengetatkan brake-nya. Itu ada sekitar 1 2 3 4 keping ya. Oke, mari kita asingkan. Lalu kita tidak mengganggu bagian tension knob, kita langsung buka saja. Di sini terdapat satu bola bearing, metal bearing seperti biasa. Di sini masih ada tersangkut ya, satu screw. Kita selesaikan. Oke, obeng ini sangat membantu ya kalau sudah di ini kan, sudah di gerinda atau sudah dibubut, sangat membantu. Nah kita bisa lihat nih, setelah ball bearing, lalu di sini ada one way. Kita lihat one way-nya. Nah di bagian one way ini tidak ada kaki ya, tidak ada kaki seperti katrol-katrol yang high end ya. Dia ada kaki masuk ke sini, atau karena di sini partnya menggunakan clicker drag sehingga ini tidak memerlukan kaki. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Kita bisa melihat di sini yang paling mencolok itu dari katrol bed finish system. Rata-rata mereka memperkecil ukuran dan mengecilkan berat sehingga menjadi ringan. Maka toleransi yang dilakukan di sini atau harga yang harus dibayar di sini adalah membuat main shaft ini berlubang sehingga bobotnya berkurang. Karena untuk tipe katrol bed casting biasanya dragnya tidak terlalu besar ya. Walaupun di Castrol maksud saya di Valiant Eagle 2 ini dragnya sudah 5 kilo yang tidak sewajarnya pada katrol BFS seri-seri high end seperti Shimano dan Daiwa. Nah kita bisa lihat main shaftnya ini, saya kurang tahu nih bahannya apa, yang jelas ini bukan aluminium sejenis duralumin ataupun 775. Ini lebih kaku dan lebih padat saya lihat ya. Saya nggak tahu ini berbahan apa. Nah saya merasakan warnanya sedikit berbeda dari aluminium. Oke, main gearnya terasa sangat very light, sangat ringan ya main gearnya ini. Nah kalau di main gear saya langsung paham di sini memang aluminiumnya berwarna seperti memang sedikit agak brown ya aluminiumnya. Ternyata ini juga berbahan aluminium. Memang sangat ringan di sini, walaupun di dalamnya tersematkan drag clicker dan spacer di sini. Saya merasakan memang ringan ya main gearnya, dan ukurannya juga termasuk dibilang kecil tapi tidak terlalu tebal ya. Lihat potongan cuttingan main gearnya. Nah kita bisa lihat di sini ada kalanya kita merasa katrol kita belum saatnya untuk di maintenance, tapi kita tidak sadar karena di dalamnya ada serpihan partikel-partikel seperti ini ya, seperti daun kering ataupun akar ataupun air yang sudah menjamur sehingga membentuk karakter seperti lumut ya. Nah part ini langsung saja saya pisahkan. Lalu setelah main gear itu terdapat carbon washer, carbon drag yang menurut saya ini kecil ya.
Apakah ini menjadi minus atau plusnya dia saya kurang mengerti, tapi karena dia menyesuaikan dengan gigi bintang yang ada di sini agar tidak overload keluar dari gigi bintang, maka diperkecil. Hanya saja ini terasa tebal dari karbon washer yang sering saya jumpai. Ini terasa sedikit tebal ya. Oke, kita pisahkan. Nah, ada yang unik di sini. Ada yang unik selain ukuran ini ya, ukuran washernya tadi. Nah, di kick lever clutch-nya ini si Valiant Eagle casking menyematkan berbahan material plastik ABS lalu dibalut dengan material logam di sininya. Apakah ini fungsionalnya lebih baik daripada yang logam atau hanya mengejar bobotnya supaya ringan? Hanya saja saya merasakan bagian ini kan biasanya tergeser ya untuk di bagian sini, atau ini memang sengaja posisinya tergantung. Dan penanamannya juga cukup baik di sini. Mereka memasukkan di sini pin sehingga tembus sampai ke bawah, sehingga kaki ini diapit oleh dua, tuh bisa lihat, yang biasanya hanya satu kaki menempel lalu ditahan oleh pin. Nah, ini ada dua kaki yang masuk ke dalam rumahnya. Ini cukup baik. Saya juga merasakan material di bagian sini yang berwarna putih ini, saya merasakan memang rigid ya. Di bagian ini memang terlihat lebih rigid dari bagian yang ini ya, kakinya ini lebih rigid daripada bodinya. Saya lihat cukup baik di bagian sini. Nah, kita bisa temukan di sini ada apakah ini yang bermasalah sehingga dia tidak duduk di dalam dan mengakibatkan suara bunyi ya. Bisa lihat tadi posisinya memang sudah tidak presisi. Lalu kita coba putar di bagian sini. Nah, di bagian sini aman ya, tidak ada kendala. Oke, sebelum kita bongkar di bagian ini, kita pastikan dulu bagian luarnya memang tidak ada gangguan, jadi kita tidak langsung kemana-mana. Kita mencari sumber masalah terkecil dulu, resiko kemungkinan terkecil dulu, baru nanti dicari yang paling berat. Oke, cukup di bagian sini tidak ada masalah, dan grease-nya juga cukup baik. Pemberian grease-nya tidak seperti seri Zephyr pada umumnya dulu ketika dijual di pasaran, mereka sedikit sekali memberi grease. Semua pengguna Zephyr ketika pertama kali membeli komplain pada bagian grease ini kenapa terlihat sangat-sangat kering ya. Tapi di Valiant Eagle 2 ini mereka cukup loyal memberikan grease. Kita bisa lihat dari tadi pinion beserta ininya ya, beserta main gearnya memang padat mereka mengisinya. Oke, untuk bagian ini aman. Kita bisa langsung bongkar di bagian ini ya, di bagian oke, kita bongkar rumah bearingnya. Setelah bagiannya oke, rumah bearingnya akan kita bongkar. Apakah kendalanya ada di sini? Ini terasa sedikit rumit ya pada bagian rangkaian Valiant Eagle yang di sini, karena ada dua spring yang saling tertaut di sini. Berbeda dengan seri Zephyr, hanya ada satu spring. Saya khawatir kalau kita terlalu dalam ini akan terbuka secara keseluruhan. Oke, untuk spesifikasi reel ini kalian bisa lihat di internet atau situs casking yang resmi. Apa saja sih yang disematkan pada katrol ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, tuh bisa lihat nggak? Mudah-mudahan kalian bisa melihat ya. Bearing ini ditanam pada rumah yang berwarna hitam. Nah, di antara rongga bagian dalam bearing itu ada seperti tahanan ya, tahanan ada sekitar 4 pin. Tahan ini nanti fungsinya menahan bola bearing ini, bola bearing yang ada di aspal ini tidak masuk hingga
menyentuh pinion gear. Jadi yang menyentuh pinion gear itu hanya kaki si aspul ini ya nantinya. Nah seperti ini kira-kira kurang lebih ketika kita pasang. Tuh kita bisa lihat setelah dia masuk, ayolah kita bisa lihat bersama-sama bola bearing tersebut berhenti pada kaki yang ada warna hitam ini tadi. Jadi yang menyentuh pinion gear ini hanyalah pin yang berada di ujung aspul seperti ini. Saya melihat ini di beberapa katrol yang sudah modern ya, di 2019 ke atas, seperti seri Daiwa, mereka memotong aspul ini menjadi lebih pendek sehingga membutuhkan tahanan untuk pada bola bearing. Cuman pada seri Daiwa itu bearingnya ditahan ya, tidak longgar seperti ini. Nah pada aspulnya bearing itu tertahan, tidak longgar seperti ini, atau ada toleransi pada bagian bearing ini sehingga dia bergerak di posisi yang aspulnya lebih kecil. Kalau dia mundur dia padat, tapi kalau dia maju dia jadi longgar ya. Hanya saja di Daiwa tidak seperti ini. Oke, mungkin kita skip saja penjelasan detailnya, kita langsung ke bagian utama saja, penyebab suara tadi ya. Kita bisa coba bongkar bearingnya dulu. Nah setelah bearingnya tadi dikeluarkan, rumah ini tadi tidak ada masalah sebenarnya. Dia hanya fungsinya sebagai penahan, dan bahannya juga bukan metal ya. Bahannya juga bukan metal. Ini juga bukan metal. Sepertinya tidak berasal dari sini sumber masalah suara tadi. Oke, kita langsung pasang lagi. Ada baiknya kita langsung maintenance saja secara keseluruhan, biar kita tahu nanti apa sih penyebab dari suara tadi. Apakah hanya berasal dari si bearing yang sudah mulai kotor, atau hanya posisi kemiringan yang tidak pas ketika setelah terjatuh. Oke, kita bisa skip bagian untuk membersihkannya. Nanti saya nextkan videonya setelah saya selesai mencuci beberapa bagian yang kotor.